Makasih Tuhan buat minggu ini. Makasih buat sepanjang minggu yang sudah lewat. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga semakin hari hidup kami ini semakin menyenangkan Tuhan. Dan terutama di bulan Desember ini, bulan Natal ini, berikan kami hikmat marifat-Mu lebih lagi kepada kami Tuhan. Sehingga di momen Natal dan momen menjelang kunci tahun dan buka tahun baru di 2022, kami semakin firm dengan apa yang harus kami lakukan dan berharap sungguh Natal ini Natal yang penuh sukacita buat kami semua. Dan tahun depan tahun yang penuh berkat buat kami juga, sehingga kami juga bisa semakin jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan, bicara kepada kami. Kami siap diberkati. Yang siap diberkati katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, biji mata Tuhan. Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara. Tema saya pada minggu ini adalah memposisikan diri sebagai imam, saudara. Memposisikan diri sebagai imam. Untuk mempersingkat, coba kita buka teksnya, Maliaki pasal yang kedua, ayat yang ke-7, saudara. Maliaki ini dicatat baik di Alkitab kita maupun dalam sejarah sebagai nabi yang paling akhir, saudara ya. Setelahnya itu tampaknya tidak ada lagi nabi yang melayani Tuhan di Israel. Dalam dunia teologi, bangsa Israel itu setelah Maleaki masuk ke dalam zaman yang bahasa sederhananya tuh Tuhan berdiam. Berdiam maksudnya tidak ada hamba Tuhan, entah itu hakim, entah itu nabi yang luar biasa. Berdiam itu maksudnya sepertinya Tuhan tidak bernubuat apa-apa di zaman itu. Baru ratusan tahun kemudian, sekitar 400 tahun kemudian, muncul seorang yang namanya Yohanes Pembaptis itu. Jadi Maleaki ini penutup perjanjian lama sebelum akhirnya muncul Yohanes Pembaptis di perjanjian baru. Dan karena itu, menurut saya, apa yang tertulis dalam Maleaki ini menjadi penting. Ya, semua firman Tuhan itu penting. Tapi karena posisinya ini, maka jauh lebih penting karena kalau kita paling tidak memahami dengan perspektif yang saya sampaikan tadi, setelah dirinya nggak ada lagi nabi. Dan tentu kalau nggak ada lagi nabi yang muncul, ini kan sepengetahuan Tuhan. Tuhan tuh kan nggak kaget-kagetan gitu. Dia sudah tahu ya kondisinya seperti apa dan dia memang merencanakan semua itu. Sehingga kalau saudara sudah dalam pemahaman seperti ini, mestinya ketika Tuhan memilih Maleaki untuk menjadi nabinya, menjadi penyambung lidahnya, maka tentulah apa yang diperkatakan oleh Maleaki, apa yang dinubuatkan oleh Maleaki menjadi nubuatan dan perkataan Tuhan yang luar biasa. Karena setelah itu Tuhan berdiam 400 tahun kurang lebih. Nah saudara, salah satu yang ingin kita bahas di pagi hari ini adalah ayat 7-nya. Sama-sama kita baca. 3, 1, ya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tema saya tadi apa? Memposisikan diri sebagai imam. Imam, ya, kohen dalam bahasa Ibrani. Ya. Yaitu di perjanjian lama imam, ya posisi imam itu ya identik dengan orang yang melayani Tuhan di kemah suci atau di bait Allah. Dalam konteks perjanjian lama, imam itu identik dengan orang-orang yang mewarisi darah Lewi. Dalam konteks perjanjian lama, orang yang menjadi imam bukan saja mewarisi darah Lewi, tapi juga mewarisi darah Harun.
kemudian mewarisi darah dari siapa? Imam besar Sadok di zamannya Daud. Nah, orang-orang yang punya darah Lewi, darah Harun, darah Sadok, inilah yang kemudian di Perjanjian Baru disebut dengan imam. Di luar konteks itu bukan imam. Bahkan nanti kalau kita belajar Perjanjian Baru, nggak semua orang Lewi itu adalah imam, saudara. Kenapa? Karena orang yang punya darah Lewi di Perjanjian Baru begitu banyaknya. Sehingga ketika begitu banyaknya, tidak semua mereka bisa ambil bagian dalam melayani Tuhan di Bait Allah. Makanya mereka tidak disebut imam, meskipun mereka punya darah Lewi. Jadi kalau kita belajar buku Perjanjian Baru, saudara, itu kalau saya orang kaya hidup di Perjanjian Baru ya, saya orang kaya gitu. Dan saya tinggal agak jauh dari Yerusalem, maka saya itu punya Lewi saya sendiri. Misalnya Pak Prana ini saya tahu punya darah Lewi, terus Pak Prana bukan darah Harun, bukan darah Sadok. Meskipun punya darah Lewi, tapi kalau nggak punya darah Harun dan Sadok ya nggak jadi bagian dalam imam. Tapi punya darah Lewi. Maka saya bilang sama Pak Prana, bro, lo kan punya darah Lewi ya, tolonglah jadi ya pemimpin agama atau imam atau guru Taurat lah di rumah saya. Nah, jadi di konteks Perjanjian Baru tuh orang-orang Lewi yang tidak dapat bagian di dalam Bait Allah itu melayani di rumah-rumah orang kaya sebagai imam, saudara. Ya, kalau ada orang yang negatif tuh Lewi bayaran. Tapi kalau bagi saya enggak juga. Ya karena memang dia darah Lewi, emang imam sebenarnya, cuma nggak dapat bagian lagi dalam keimaman di Bait Allah. Nah, itu Perjanjian Lama. Konteks imam tuh seperti itu. Tapi kan kita bukan hidup di Perjanjian Lama. Maka tema saya memposisikan diri sebagai imam. Ya, sebelum saya panjang lebar nanti menjelaskannya, coba kembali lagi ke ayat yang ke-7 tadi, jangan dihapus dulu. Dikatakan demikian tadi, bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Nah, kata pengetahuan ini, saudara, ini agak sedikit berbeda dengan pengertian pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Inggrisnya kebanyakan menerjemahkan menjadi kata Inggris knowledge. Ya, itu artinya pengetahuan. Tapi kalau kita lihat bahasa Ibraninya, coba dimunculkan. Ya. Pengetahuan atau knowledge dalam kata Ibrani di ayat 7 Maleakhi 2 ini menggunakan kata Ibrani da'at, saudara. Ya. Da'at ini ketika kita lihat kamus Strong, ya, itu bisa diterjemahkan menjadi beberapa kata Inggris. Pertama, bisa menjadi kata Inggris skill atau apa? Kemampuan. Yang kedua, know atau ya pengetahuan atau orang ini tahu banyak. Dan yang terakhir itu truth, kebenaran. Maka kalau Bapak Ibu sudah punya pemahaman ini, dimasukkan ke ayat 7 tadi, kembali munculkan ayat 7, kalimatnya begini. Sebab bibir seorang imam memelihara bukan saja pengetahuan, tapi juga memelihara kemampuan, skill, dan juga yang terakhir tadi memelihara truth, kebenaran. Ya. Imam itu mulut bibirnya harus mengatakan kebenaran. Imam itu mulut bibirnya harus mengatakan pengetahuan. Kemampuan juga. Jadi maafkan saya, orang yang lewat bibirnya tidak bisa mentransferkan kemampuan, pengetahuan, bahkan tidak sama sekali bisa lewat bibirnya kita mendapatkan kejujuran, maka siapapun dia tidak layak sebagai seorang imam. Lanjutkan lagi ayat 7 munculkan. Oke? Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Kata pengajaran dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata Ibrani wetaurah, saudara. Wetaurah ini diambil dari kata dasar Torah atau Taurat itu. Coba dimunculkan slide-nya. Ya. Wetaurah atau Taurat itu, saudara, dalam kamus Inggris itu bisa berarti direction, bisa berarti instruction, juga bisa berarti law.
Jadi ngomongin Taurat itu bukan saja bicara mengenai hukum, tapi juga instruksi atau arahan atau aturan, direction. Ya, itu bisa berarti arahan, kemampuan juga, aturan juga, saudara. Jadi orang, kalau kita kembali ke ayat 7 tadi, bibir seorang imam bukan saja bisa memelihara pengetahuan, kemampuan, atau kebenaran, dan orang mencari pengajaran, Torah tadi, orang mencari arahan, orang mencari aturan, orang mencari hukum dari mulutnya. Wah saudara, makanya kalau kita memahami ini, imam itu luar biasa saudara. Makanya gak heran imam itu diapresiasi tinggi dalam konteks perjanjian lama. Itu kenapa orang yang punya status imam itu dihormati. Karena inilah yang harus bisa diekspresikan dari diri seorang imam. Nah menariknya di ayat 7 tadi, kalimat terakhirnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Waduh saudara, orang banyak mau menjadi imam, tapi orang lupa kata Maleakhi, imam itu adalah utusan Tuhan semesta alam. Ya, utusan, angelos, malaikat. Orang Kristen tuh taunya malaikat itu makhluk surgawi, tapi kalau ngomongin bahasa aslinya malaikat itu artinya malak atau angelos yang artinya utusan. Jadi utusan itu ada yang makhluk roh, utusan itu juga ada yang makhluk ragawi, jasmani. Makhluk roh itu yang kita sebut dengan malaikat itu, yang tidak kelihatan itu yang namanya di Alkitab ketemu Gabriel, Mikael, di dalam Alkitab Deuterokanonika ada Rafael, ya. Nama-nama macam-macam itu. Tapi ada juga utusan yang secara jasmani. Siapa itu? Kita, saudara. Dalam spesifik di Maleakhi pasal 2 ayat 7 ini adalah imam. Seorang imam itu adalah utusan Tuhan semesta alam. Juru bicaranya Tuhan. Imam itu adalah duta besarnya Tuhan. Ya kalau saudara mengerti diplomasi atau diplomatik, hubungan diplomatik. Kalau saya jadi duta besar Republik Indonesia misalnya atas Jepang, maka pemerintah Jepang itu harus merespon saya seperti ketika mereka menyambut Presiden Republik Indonesia. Makanya kalau ada diplomat yang agak keblinger itu ya dia memang nggak bisa disentuh hukum apapun. Mobil yang punya CD ya, Korps Diplomatik itu Bapak Ibu ya, itu ngelanggar peraturan nggak bisa disentuh sama polisi. Mau masuk ke jalurnya busway paling cuma diminta keluar saja tapi nggak bisa ditindak. Bahkan maafkan saya, kalau korps diplomatik itu melakukan perbuatan yang kriminal, itu pun juga nggak bisa. Paling diekstradisi. Apalagi kalau duta besar, saudara. Makanya duta besar itu mengalahkan menteri. Kalau menteri datang ke negara lain, itu hanya disebut minister. Tapi kalau duta besar, apa? Your Majesty, yang mulia. Kekasih Tuhan. Dan menariknya kalau terjemahan Inggrisnya tuh keren banget. The messengers of the Lord of heaven's armies. Jadi utusan dari Tuhan, heaven's army dengan segala bala tentara surga itu. Nah saudara, inilah seorang imam sentral, penting, prestise seorang imam itu. Ya, tapi pada faktanya kan banyak imam yang tidak seperti itu. Nah, teorinya imam dengan pengertian ayat 7 tadi itu akan hidupnya luar biasa. Munculkan ayat 5, ayat 6. Ya. Ayat 5, ayat 6. Kita baca, 3:1 ya. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Berhenti di situ dulu. Jadi saudara, teorinya seorang imam itu apa? Seorang imam itu saudara, orang yang menjadi utusan Tuhan itu saudara, orang yang jadi the messengers of God itu saudara, orang yang menjadi duta besar kerajaan surga di bumi ini saudara, itu dijanjikan sama Tuhan
semesta alam, pencipta segala-galanya. Ayat 5 tadi dijanjikan apa? Kehidupan. Dijanjikan kehidupan. Dalam bahasa Ibraninya tuh kehidupan tuh hahoyim, saudara. Hahoyim ini bisa berarti life atau kehidupan, tapi juga bisa berarti strong. Jadi seorang imam itu, saudara, dijanjikan Tuhan bukan cuma kehidupan, tapi juga kekuatan. Kehidupan untuk bisa melewati dunia ini, kekuatan juga untuk menghadapi apapun, siapapun di dunia ini. Makanya seorang imam itu menjadi orang yang benar-benar sangat diberkati, saudara. Berikutnya kembali ke ayat 5 tadi, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan apa? Sejahtera. Nah, kata sejahtera ini, saudara tentu sering mengucapkan itu. Diambil atau diterjemahkan dari kata Ibrani, wahas shalom. Kata wahas shalom yang tentu berasal dari kata dasar shalom itu, saudara. Ya, itu berarti adalah safe. Coba munculkan kata wahas shalom, ya safe. Safe itu apa? Aman. Ya, bisa berarti well, baik. Happy, gembira, friendly, ya pokoknya akur gitu ya, welfare, health, sehat, prosperity, kemakmuran, peace, kedamaian. Maka orang yang menjadi imamnya Tuhan, itu mestinya mengalami ini dalam hidupnya. Ya tentu makna shalom yang paling sering kita dengar adalah peace. Karena kata shalom sering diterjemahkan oleh Alkitab sebagai damai sejahtera. Shalom, damai sejahtera bagimu. Tapi sebenarnya kata shalom itu juga bisa berarti prosperity. Orang yang terima shalom adalah orang yang makmur. Orang yang terima shalom adalah orang yang sehat. Orang yang terima shalom adalah orang yang kehidupannya baik, bahagia. Dan ini janji Tuhan, saudara. Karena di ayat 5 tadi, perjanjianku. Dan ini masih dalam konteks perjanjian lama. Kunya ini siapa? Elohim Adonai. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kalau berjanji, dia akan tepati janjinya. Dan sebaliknya, saudara. Orang yang menjadi imam, kembali ke ayat 5 tadi. Di pihak Tuhan ada janji. Janji apa tadi? Kehidupan dan sejahtera, terjemahannya Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi di pihak si imam ini, kalimat terakhir itu, pada pihak lain ada ketakutan. Maksudnya, imam itu kalau dia memang imam, kalau dia memposisikan diri sebagai seorang imam, maka imam ini akan takut kepada Tuhan. Gentar terhadap namanya. Maksudnya imam itu ketika melakukan apapun, baik itu seremonial, baik itu liturgi, baik itu perannya dalam pelayanan ibadah maupun dalam kehidupannya sehari-hari, itu harus takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi imam itu memang seperti itu, saudara. Tapi tentu memang harus diakui, saudara. Ya, sesuai dengan konteks budaya. Tapi imam itu pasti tidak melanggar adab. Imam tidak melanggar adat. Imam itu tidak akan melanggar budaya. Yang saya maksudkan adab, adat, budaya, karena masing-masing kita kan punya adat, adab, budaya berbeda-beda. Imam yang di luar negeri misalnya, kalau kita tarik imam itu adalah pendeta. Pendeta di luar negeri mungkin tatoan santai saja, saudara. Nangkap pesan saya ini? Orang di luar negeri sana namanya imam, kalau musim dingin dia minum anggur, dia minum bir, biasa saja. Bahkan minum bir itu kayak minum Coca-Cola di luar negeri sana. Maka saya tidak pernah mempersoalkan isu itu, saudara. Tapi dalam konteks Indonesia, dalam konteks ketimuran, dalam konteks kita hidup di republik ini, kalau saya pendeta, punya tato, saya pendeta sering minum bir, tentu akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kenapa? Not adab kita, bukan budaya kita. Nah ini yang harus dipahami, saudara.
Jadi kita bisa berbeda-beda cara memposisikan diri sebagai imam, tapi yang penting imam itu takut akan Tuhan. Melakukan apapun tuh mikir panjang. Meskipun ini adalah milikku, meskipun ini adalah hartaku, meskipun ini adalah apa yang kudapatkan dari warisan sekalipun, tapi ketika seorang imam mau mengolah itu semua, mau mengusahakan itu semua, mau mengerjakan itu semua, harus didasari takut dan gentar akan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Lanjut ayat ke 6-nya. Seorang imam itu apa? Ini dari sisi imamnya. Dari sisi Tuhan tadi janji, dari sisi imamnya apa? Ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Jadi imam tuh gak bisa asal ngomong aja gitu. Imam tuh gak bisa cuma dengar berita satu sisi doang, langsung disuarakan. Imam itu, maafkan saya, nggak bisa terjebak atau terhisap dengan hoaks, saudara. Jadi kalau ada imam hari ini, itu gampang banget nyebarkan hoaks, maka dia nggak pantas dapat status imam itu. Ya. Dikatakan pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Berikutnya, ayat ke-6. Dan kecurangan tidak terdapat dalam bibirnya. Ya, tidak. Sesimpel itu, tapi sesulit itu juga mengerjakannya. Imam itu gak bisa ngomongnya A, tapi di otaknya terdalam, di hatinya terdalam, dia ingin ngomong A+, gak bisa, saudara. Imam itu gak bisa kayak peribahasa punya udang di balik rempeyek, gak bisa, saudara. Imam ketika bilang saya gak suka sama itu, ya memang hatinya gak suka. Dia ngomong gak suka, kenapa? Hatinya bilang gak suka. Saya suka sama kamu, saya suka dengan kelakuanmu. Emang imam ini di hatinya memang bilang orang ini emang keren. Bukan untuk menjilat atau meninabobokan orang itu. Makanya imam itu bisa berkata dosa, tidak dosa, kudus, tidak kudus. Makanya imam itu kata Tuhan Yesus. Mulutnya dahsyat banget. Jika kau katakan ya, ya. Kalau kau nyatakan dosa orang itu dihapuskan, maka dosanya dihapuskan. Kalau kau nyatakan dosa itu di orang itu masih ada, maka dosanya masih ada. Inilah yang ditafsirkan secara harafiah oleh rekan-rekan kita, saudara kita dari Katolik. Makanya orang yang beragama Katolik kalau dosa dia datang ke gereja. Hari apapun itu ada imam yang bertugas di bilik-bilik, saudara. Cuma pakai bilik korden doang. Terus dia mengaku dosa. Bapak, saya menyesal, saya sudah kemarin berzina, saya sudah melakukan aborsi, saya sudah korupsi, saya sudah melukai hati orang tua. Terus imam itu tentu akan mengajak dia orang berdoa, bertobat. Terus imam itu berkata, nak, sebagai seorang imamnya Allah, dosamu diampuni. Orang yang gak ngerti apa-apa bilang, kok siapa dia? Manusia kok bisa mengampuni dosa orang? Tetapi itulah imam. Kalau imamnya benar. Kalau memang di bibirnya itu hanya ada kejujuran, saudara. Kalimat berikutnya. Kalimat terakhir di ayat 6 ini keren banget. Bukan cuma ayat 5 tadi, imam dijanjikan Tuhan apa? Dijanjikan Tuhan kehidupan dan sejahtera. Di ayat 6 ini ditambahkan. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikut aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Maka seorang imam itu akan mengikuti Tuhan dengan damai sejahtera. Artinya apa, Pak? Artinya apa, Bu? Seorang imam tuh melayani Tuhan tuh gak ada politik-politiknya, gak minta macam-macam, gak ada udang di balik batu. Dia tulus aja, damai sejahtera. Ketika dia bahkan diizinkan Tuhan keluar lebih dari seorang pemenang, dia tidak sombong. Ketika dia bahkan diizinkan Tuhan terpuruk sekalipun, dia bisa Tuhan terima kasih. Dia bisa bersyukur dalam segala hal. Itulah imam. Dan orang yang seperti ini, imam yang seperti ini, itu akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan.
Dalam terjemahan Inggrisnya, kalimat yang saya baca tadi. He walk with me in peace and uprightness. Orang ini akan ikut Tuhan dalam damai dan kejujuran. Ini idealnya. Tapi faktanya, realitanya, apakah imam begitu? Coba kita lihat ayat 8, ayat 9. Masih di Maleakhi pasal 2. Kalau Bapak Ibu perhatikan, hampir beberapa bulan ini saya khotbah model begini. Ya, biasanya saya hanya pakai satu ayat aja, nggak pernah kulik-kulik ayat di atas, ayat di bawahnya. Saya pikir semua sudah mengerti. Tapi banyak orang, saya dengar, saya lihat, saya perhatikan, khotbahnya bagus tapi nggak sesuai konteks. Sekarang ya udahlah, saya kembali aja ke gaya khotbah saya zaman dulu banget. Supaya Bapak Ibu lihat konteksnya. Saya cuma pakai ayat 7 tadi, tapi ayat 7 tadi saya hubungkan dengan ayat di atas, saya hubungkan dengan ayat di bawahnya. Ayat 8 apa kata firman Tuhan? Tapi kamu ini, imam-imam ini, kamu yang mestinya seperti imam yang benar tadi, menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, jadi batu sandungan bagi banyak orang sehingga orang akhirnya tersesat. Kemudian, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam, ayat 9. Maka aku pun akan membuat kamu hina, rendah bagi seluruh umat ini. Dan karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tapi memandang bulu dalam pengajaranmu, maka orang-orang yang ngakunya imam, tapi malah menyimpang dari jalan kebenaran. Orang yang ngakunya imam, tapi membuat banyak orang tergelincir karena mulutnya tidak mengatakan kejujuran. Orang-orang seperti ini akan dihukum Tuhan. Makanya Bapak Ibu, penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Pernah dengar firman Tuhan itu? Aduh Bapak Ibu, itu yang membuat saya dulu pikir panjang ketika saya dapat ayat ini atau tahu ayat ini. Saya Kristen sejak kecil tapi nggak pernah baca ayat itu. Baru ketika saya merespon di usia 27 tahun, kembali sekolah teologi, mendalami Alkitab dengan sungguh, saya tahu tuh ayat. Penghakiman akan kumulai dari rumahku. Nah di rumahnya Tuhan itu kan adanya imam. Wah, saya akhir bergelut. Kenapa? Biar bagaimanapun saya harus akui, saya sudah bertobat. Tapi pertobatan saya dengan masa lalu saya, itu masih beberapa bulan lewatnya. Dan di masa lalu saya bilang, mungkin dosa. Ya kalau bisa dibilang dosa, sudah saya lakukan. Kecuali mungkin membunuh orang, memperkosa orang. Tapi yang lain-lainnya, menyakitkan orang, menjadi batusan dengan buat orang. Saya bilang, loh kalau penghakiman dimulai dari aku, wah kacau nih. Orang bisa kutipu, tapi aku bersembunyi dari mana? Saya baca lagi Mazmurnya Daud. Daud bilang begini, kemana aku harus lari daripadamu Tuhan? Ke gunung kau ada, ke gua kau ada. Di tempat banyak kerumunan orang kau ada, di tempat aku sendirian pun kau ada. Saya mikir, iya kalau gue sudah mau jadi pelayan Tuhan, jadi imam, no turning back. No turning back. Karena kalau kita kembali ke jalan yang lama, Tuhan akan menghukum kita di ayat 9 tadi dengan apa? Kehinaan dan kerendahan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Orang yang seperti ini, imam yang seperti ini itu karena apa? Ayat 2, ayat 3 dimunculkan. Ayat 2, ayat 3. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku akan membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Kenapa banyak imam yang akhirnya hina di ayat 9 tadi? Banyak imam yang akhirnya direndahkan Tuhan. Karena imam-imam yang seperti ini itu tidak mendengarkan, gak memberi perhatian kepada apa? Kepada Tuhan dan firman-Nya. Apakah imam seperti ini tidak berkhotbah? Apakah imam seperti ini tidak membawa Taurat? Apakah imam seperti ini tidak menyebut nama Yahweh, Adonai, Elohim? Enggak, imam seperti ini pasti menyebut nama Allah. Tapi dia hanya omong kosong saja.
Alkitab dia bawa, iya. Ketika di khotbah di mimbar dia buka Alkitab, dia baca Alkitab. Tapi sehari-hari Alkitabnya hanya ditaruh di lemari. Di gereja dia doa seolah-olah paling hebat doanya. Kata-katanya tersusun dengan indah seolah-olah dia memang pandai atau terbiasa berdoa. Tapi sehari-hari dia gak pernah doa sama Tuhan. Di mimbar dia bisa menangis seolah-olah terharu oleh karena urapan yang dia dapatkan di mimbar ini. Tapi sehari-hari dia hidup jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan. Di kesempatan yang berbahagia ini, di Desember ini saya ingin mengatakan kembali kepada saudara. Jangan menilai orang dari tampilan luarnya. Dengarkan saya. Jangan langsung memberikan stempel orang ini orangnya benar. Hanya gara-gara dia berkata shalom. Orang Kristen pasti orang benar. Lalu tanpa pikir panjang, kau berteman, kau bergaul, kau mempercayakan hidupmu sama dia. Sedangkan ketemu teman di luar sana yang ngomong, Assalamualaikum, oh gak seiman. Nanti dulu. Saya ngomong di mimbar ini, saya berani mempertanggungjawabkan orang yang ngomongnya Assalamualaikum di luar sana. Banyak yang jauh lebih baik daripada orang yang ngomong Shalom dari bibir lidahnya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Mereka mungkin bibirnya ngomong Assalamualaikum. Kenapa? Karena belum kenal Tuhan Yesus. Tapi hidupnya baik, keluarganya baik, bisnisnya baik, sama orang-orang di bawahnya baik, sama orang sekitarnya baik. Saya pernah ceritakan, dulu ketika saya bertobat di usia 27 tahun, terus sekolah teologi ya. Saya pernah kuliah, Pak. Sekolah saya benar, SD, SMP, SMA. Bahkan di SMA saya udah ikut kursus macam-macam. Zaman dulu kan ada komputer kan masih baru in ya, Pak ya. Ada apa Lotus 123, ingat gak tuh yang sejaman nama gue tuh? Ya, terus ada juga apa tuh DOS. Aduh Bapak Ibu, yang sekarang anak sekarang mah enak banget lah. Dulu zaman dulu tuh DOS, Lotus itu ada teori-teorinya, ada rumus-rumusnya yang ngejelimet banget. Itu harus kursus, kalau nggak kursus nggak mungkin bisa. So saya ikut banyak kelas, saudara. Dan semuanya brengsek-brengsek. Artinya maksudnya kalau ujian ya nyontek, itu hal yang biasa. Umur 27 tahun saya mau sekolah pendeta. Saya pikir yang mau sekolah pendeta itu sudah komitmen dirinya jadi hamba Tuhan yang benar. Masuk di pelajaran pertama yang ujiannya pertama kali. Saya kaget luar biasa. Masih nyontek. Di chapel khotbahnya kayaknya keren banget. Bersaksi pertobatannya kayaknya keren banget. Tapi ulangan, harian, ulangan, semesteran, nyontek. Maafkan saya, bikin paper, copy paste. Itu artikel-artikel dari internet tinggal di copy paste aja. Bodohnya, nggak dirubah fontnya. Semakin ketahuan lah. Orang seperti ini banyak, saudara. Ayat ketiga. Kalau saudara nggak berubah, Tuhan katakan di ayat 2 tadi, Tuhan akan merubah berkatmu jadi kutuk. Ini keras loh Bapak Ibu. Berkat jadi kutuk. Lo dapat gaji tapi itu malah jadi kutuk buat kita. Lo bisnis dapat uang tapi uang itu jadi kutuk buat kita. Dan dengarkan saya, ini bukan kerjaan iblis. Iblis itu gak pernah bisa merubah berkat jadi kutuk. Iblis itu memang menaruh kutuk meskipun bentuknya berkat, tapi itu kutuk saudara. Tapi kalau berkat jadi kutuk hanya Tuhan yang bisa, dan Tuhan bisa melakukan hal itu kepada siapa? Orang-orang yang melanggar kebenarannya, yang sudah menjadi umatnya, dalam hal ini imam. Ayat 3 coba munculkan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan aku akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu dan orang yang menyeret kamu ke kotoran itu. Bayangin imam itu tugasnya di bait Allah.
memotong persembahan korban, ambil lemaknya, ambil darahnya, dibawa ke mezbah, darahnya dipercikan, lemaknya dibakar supaya ada wangi-wangian yang harum dan Tuhan tuh paling suka itu. Makanya kalau Bapak Ibu punya pemahaman ini, yang dipersembahkan orang ke mezbah itu bukan dagingnya, lemak-lemaknya. Kenapa? Karena lemak-lemak itu wangi. Kalau kita baca Imamat itu darah dan lemak itu adalah miliknya Tuhan. Orang Kristen samcan miliknya dia. Karena yang paling enak samcan. Ya nggak sih? Iya lagi. Ya, udah babinya haram, samcannya juga lagi diembat juga. Itu double dosa kalau ngomongin ukurannya PL, saudara. Dipersembahkan, tapi kalau imam ini berdosa, kata Tuhan, aku sendiri yang akan melemparkan kotoran binatang korban itu ke mukanya. Maka gak heran banyak orang yang mengaku imam akhirnya dipermalukan sedemikian rupa. Bahkan kalau kau pernah mendengarkan kesaksian saya beberapa waktu yang lalu, ada orang yang sepanjang hidupnya bagus, pas matinya hancur nama baiknya. Karena orang ketika dia masih hidup mungkin masih bingung gitu ya, masih nggak percaya orang ini seperti ini, nggak berani bersaksi. Tapi ketika orang ini sudah mati, orang mulai bersuara, bersuara pengadilan memutuskan. Akhirnya apa? Nama baiknya hilang. Padahal waktu hidup jadi hamba Tuhan yang kerennya pakai bingit, imam luar biasa. Tapi sekarang nggak ada lagi yang respect sama dia. Udah mati pun masih dihina, dipermalukan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saudara mungkin berkata, Pak Seno khotbahnya minggu ini nggak kontekstual lah. Kan itu imam. Masa Pak Seno khotbahin Pak Seno sendiri gitu ya. Buat saya apa? Saya kan bukan imam. Nah ini dulu. Ini nih. Ya. Siapa bilang lo bukan imam? Siapa bilang ini nggak kontekstual? Bapak Ibu sering baca koran nggak hari-hari ini? Lagi viral kan? Ada ustadz bikin pesantren, benar ya? Masuk ke desa-desa, anak di kampung-kampung di wilayah Jawa Barat yang nggak bisa sekolah. Sini, masih SD, masih pinyik-pinyik. Masih usia anak saya Silo. Sini. Gratis disekolahkan. Ya, mama papanya senang aja dong daripada anaknya Nani disekolahkan. Masuk ke pesantren ini, Bapak Ibu tahu, ditidurin, diperkosa sama orang yang, maafkan saya, ini fakta, saya mau ngomong apa? Ustadz ngakunya. Kau baca lagi di koran belum lama ini. Ada guru agama. Sama saudara. Itu melakukan pelecehan seksual kepada belasan muridnya. Dan ternyata tahun sebelumnya di sekolah yang berbeda, di tempat yang berbeda, dia ngelakuin hal yang sama. Dia sudah dihukum, dia pindah tempat, dia ngulangin hal yang sama. Faktanya memang itu ustadz. Faktanya itu memang guru agama Islam. Tapi dengarkan saya pertanyaannya, apakah tidak ada dalam keluarga Kristen? Ini faktanya aja saudara. Bukankah belum lama kita dengar juga saudara, ada pendeta besar di kota besar juga di Indonesia yang punya nama besar, gerejanya gede. Ternyata sekarang ada dalam kasus hukum. Kenapa? Dia melakukan pelecehan kepada salah satu anak dari donatur gerejanya. Saya kenal kebetulan sama hamba Tuhan ini. Kenal tuh paling gak pernah salaman, pernah semeja, ngobrol bareng sama dia saudara. Kagum suami istri, pelayan Tuhan. Pendeta. Cuma gak banyak aja ke blow up. Kenapa? Kita masih minoritas. Dan kita ada budaya timur gitu. Tapi kalau Bapak Ibu googling ya, kalau nggak percaya omongan saya nih, ketika saya dengar itu, saya googling. Ulama, ustadz, pendeta, pelecehan seksual. Klik tuh di Google tuh. Muncul banyak banget. Dari Sabang sampai Merauke, terutama dari koran-koran setempat. Itu ada kasusnya di setiap provinsi, saudara. Seorang imam yang mestinya mulutnya mengatakan kejujuran. Seorang imam yang mesti hidupnya, lepas apapun agamanya ya,
Sebab saya sangat percaya agama apapun itu mengatakan kebaikan. Saya percaya itu. Agama apapun mengajarkan kebenaran, saya percaya itu. Tapi pertanyaannya kalau dalam iman Kristen, apakah kebenaran yang sejati? Tapi nggak ada agama pun itu ya, agama lain yang saya pelajari. Saya kan belajar agama-agama suku. Ada 6 SKS, agama-agama suku, agama-agama Hindu-Buddha. Saya belajar Bapak Ibu, ada mata kuliah itu di S1 saya. Ada mata kuliah Islamologi, 4 SKS, di S2 saya juga belajar agama-agama dan juga budaya-budaya. Mungkin hampir 10 SKS saya belajar itu semuanya. Cukup banyaklah saya punya buku-buku dan ilmu soal itu. Nggak ada tuh agama yang mengajarkan, bunuhlah orang yang tidak seiman denganmu. Jarahlah harta dari orang-orang yang tidak seiman denganmu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya mengatakan kebaikan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Pertanyaannya, tadi kan saudara mungkin dalam hati bertanya, itu kan imam pasti. Saya apalah, saya kan cuma jemaat. Itu kan imam pasti, saya apalah, orang Kristen biasa. Tuntutan imam itu ya untuk pasti, pendeta-pendeta. Nggak bisa untuk saya dong pasti. Saya kan hanya orang awam. Mungkin saudara bersembunyi dengan apologit seperti itu. Saya mau bukakan satu ayat untuk saudara. Kalau ayat ini kau anggap benar, maka kau adalah imam. Kalau ayat ini tidak kau anggap benar, maka memang kau bukan imam. Satu ayat kita buka, 1 Petrus 2 ayat 7. 1 Petrus 2 ayat 7. Maaf saya ayat 9. Sama-sama ya, ini ayat yang populer. Dulu waktu kita masih ada gereja di ITC, ini menjadi visi dari gereja yang saya gembalakan 7 tahun yang lalu. Menjadikan jemaat Doe itu bangsa yang terpilih. Apa yang kedua? Imamat yang rajani. Bahasa aslinya, kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah imamat yang rajani. Dalam konteks perjanjian baru, terutama orang-orang yang punya darah Jus, darah Yahudi, keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub, mereka merasa merekalah bangsa yang terpilih. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Makanya ada pemahaman kalau ada orang kafir, orang tidak bersunat, nggak punya darah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Kristen, orang ini harus dulu disunat supaya masuk sebagai komunitas bangsa pilihan Tuhan, baru menjadi Kristen. Ada pengajaran seperti itu, maka ada perdebatan orang Kristen tuh laki-laki kalau dari bangsa lain tuh harus disunat. Itu golongannya Petrus, golongannya Yakobus. Sedangkan golongannya Paulus berkata nggak perlu, kasih karunia Tuhan tuh enough. Orang yang kafir menjadi Kristen nggak perlu disunat fisik, sunat hati saja cukup. Nah, di dalam konteks ini Petrus ini nulisnya berarti setelah kasus itu. Karena Petrus di awalnya itu mendukung orang Kristen yang dari bangsa kafir, tidak bersunat, bukan orang Israel, itu harus disunat dulu. Tapi lewat perjalanan dan kedewasaan dia, di putih rambutnya dia tulis surat 1 Petrus ini. Dia berkata kepada orang-orang Kristen, mau itu adalah orang yang dari Israel, sukunya Israel, bangsanya Israel, atau orang-orang dari Yunani, orang-orang dari Romawi, dari Mesopotamia, dari Mesir, dari orang-orang yang tidak bersunat. Kata Petrus kepada semua orang Kristen, berarti kepada kita hari ini, kamu bangsa yang terpilih. So, bukan bangsa Israel lagi, kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Karena kau bisa percaya kepada Tuhan karena Tuhan pilih. Bapak Ibu sadar gak sih ini? Saya sering loh diajak sharing gitu ya. Belum lama ini saya diajak sharing sama seorang yang jadi simpatisan kita. Ditinggal di Papua. Kalau gak salah tinggalnya di Sorong. Kalau gak salah saudara ya. Seorang bapak. Yang punya pergumulan. Dia berusaha menginjili orang, melayani orang, ya. Tapi kok nggak bertobat-bertobat? Dia sampai kadang-kadang bilang, apa saya bukan pelayan Tuhan ya Pak? Kok saya nggak punya kuasa mempertobatkan orang?
Saya bilang dalam bahasa yang sederhana, mungkin kau dengar hari ini, saya ulangi lagi. Salah persepsimu, Pak. Kita melayani Tuhan itu, melayani orang-orang supaya kenal Tuhan itu, cuma sebatas itu aja. Lu jago teologi, lu fasih berkata-kata, doamu doa yang kenceng kayak apapun. Tapi kalau orang yang kau layani itu tidak dipilih Tuhan menjadi umatnya, maka gak mungkin bisa bertobat. Nah, kalau Bapak Ibu punya pemahaman ini, mestinya dibawakan ke diri kita ini. Seno ini, di tanggal 11? Benar 11? 12 Desember 2021 ini, ada di mimbar ini, jadi pendeta, jadi gembala JKIDW, itu bukan karena saya lahir sebagai anak suami istri Kristen. Kenapa? Karena saya dipilih Tuhan. Saudara ada di sini, lahir dari keluarga mungkin bukan Kristen. Kalau dipikir-pikir tuh kayaknya impossible dari darah kita, dari orang tua, dari nenek, dari buyut. Itu nggak ada yang Kristen, tapi kok saya ada di gereja ini ya? Itu karena saudara dipilih Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi Kristen bukan karena dengerin khotbah hamba Tuhan yang terkenal. Kadang-kadang kita bahkan dijumpai Tuhan. Coba mikir deh, kita bukan Kristen, benci sama Yesus, tiba-tiba ada momen kita lagi bergumul, tiba-tiba didatangi lewat mimpi oleh Tuhan Yesus. Terus kita akhirnya terenyuh dan bertobat. Padahal kita benci banget sama orang yang namanya Yesus. Paulus kan begitu. Maka Paulus itu benar-benar merespon dirinya itu, bukan aku hebat, enggak. Aku ini siapa sih? Aku ini bisa sekarang ini karena Tuhan yang pilih aku. Orang aku lagi pengen ngebunuh semua orang Kristen yang ada di Damsyik. Aku ingin menangkapi semua orang-orang yang mengikut jalan lurus. Tiba-tiba di perjalanan itu aku ketemu, dijumpai Tuhan datang kepadaku secara pribadi. Paulus, Saulus, apa yang kau lakukan kepadaku? Siapa engkau? Aku ini Yesus. Bayangin saudara. Jadi Bapak Ibu ada di sini tuh bukan karena lo anaknya penatua, kakek lo pendeta. No. Kalau kau dengerin khotbah ini, kau ada di sini karena kau dipilih Tuhan. Kau adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi kalimat berikutnya, kau juga imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya apa? Kamu tuh imam. Itu kenapa beda pengajaran, beda penekanan antara PL dan PB. Di prolog saya tadi bilang, imam di PL itu ya hanya orang-orang yang bertugas melayani Tuhan di dalam koridor Bait Allah. Di sinagoge, di rumah ibadat. Orang Lewi punya darah Harun, punya darah Zadok. Di luar itu bukan imam. Tapi dalam konteks perjanjian baru bagi Bapak, Ibu, dan saya yang sudah percaya, Jesus, I believe in you. Dan kau memberi dirimu dibaptis sebagai tanda kau percaya dan bertobat. Maka sejak kau keluar dari kolam baptisan itu, kau adalah imam. Maka imani, ada suara. Meskipun gak kau dengar, imani aja. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kau imam. Maka salah kalau ada orang Kristen, salah saudara kalau mengatakan imam itu hanya pendeta. Pendeta itu hanya panggilan saudara. Ada orang yang dipanggil Tuhan penuh melayani dia. Maka kami ini yang pendeta itu mestinya begitu. Tapi gak ada hebatnya pendeta itu. Gak ada kapling pendeta di surga sana. Kapling pendeta itu yang first class. Kapling jemaat itu yang second class, nggak ada. Semua kita imam. Bapak Ibu imam, kemarin yang baru bertobat hari Jumat, baru dibaptis hari Jumat kemarin imam. Saudara yang Kristen udah bertobat benar-benar itu juga imam. Nah, sebagai imam, maka Bapak Ibu, posisikanlah dirimu dengan benar. Pertanyaannya, sudahkah kita memposisikan diri kita sebagai imam itu? Coba kembali lagi ke Maliaki pasal 2 ayat 6 sampai 7. Coba perhatikan baik-baik. Saya nggak baca, Bapak Ibu baca sendiri.
Kalau kita baca Maleakhi 2 ayat 6 ini, perhatikan, kuncinya apa di sini? Seorang imam itu apa? Seorang imam itu yang bisa menjaga bibir dan mulutnya. Itu makanya kenapa saya firm dengan ini. Makanya saya dalam bahasa saya mengingatkan saudara berkali-kali, hati-hati kalau mau bersaksi. Hati-hati kalau mau mengajar. Sebab kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Kita diposisikan Tuhan sebagai imamnya. Maka kata ayat 6 Maleakhi 2 ini, imam itu kelihatan dari apa? Bibir dan mulutnya. Mulutnya itu mengeluarkan pengajaran yang benar. Bibirnya itu sama sekali tidak ada kecurangan. Bibir dan mulut kita itu bisa benar kalau Bapak Ibu, apa saudara? Berpengetahuan. Sebab kalau Bapak Ibu nggak berpengetahuan, Bapak Ibu bagaimana bisa mengatakan ini benar, ini salah? Bibir dan mulut yang benar itu harus jujur. Ya, ya, tidak, tidak. Saya hari-hari ini diperhadapkan banyak sekali dengan orang-orang yang nggak tahu kenapa Tuhan langsung menelanjangi mereka itu di depan mata saya dengan nggak jujur orang ini. Nggak tahu saudara. Ya beberapa bulan terakhir ini. Ya. Ada orang WhatsApp, saya langsung dek, ini orang gak jujur. Ada orang sharing minta telepon, dek, ini orang gak jujur. Dia mengatakan sesuatu, tapi sebenarnya ada di baliknya sesuatu yang tersembunyi yang tidak dikatakan kepada saya. Dan orang yang bisa punya pengetahuan, orang bisa tahu ukuran jujur itu dari mana. Kalau kita baca ayat 5-nya tadi, dimulai dari takut akan Tuhan. Bukankah takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan? Orang gak mungkin takut akan Tuhan kalau gak kenal Tuhan. Ya gak Bapak Ibu? Bapak Ibu gak akan respect sama Pak Jokowi kalau Bapak Ibu gak tahu dia adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu tahu dia adalah Presiden Republik Indonesia, meskipun dia nggak dikawal pas pampres sekalipun, kita langsung respect. Jadi Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa takut sama Tuhan kalau Bapak Ibu nggak kenal sama Tuhan. Dan kenal akan Tuhan itu, pertama kalau menurut Seno, lewat teori. Teorinya itu apa Pak Se? Alkitab. Tuhan tuh mendeskripsikan dirinya dari Alkitab ini. Memang dia tidak mengatakan dalam surat Maleakhi, dalam kitab Maleakhi, Tuhan berkata, aku adalah Allah yang baik. Kedua, aku adalah Allah yang mendengar. Tidak begitu. Tapi kita bisa kenal Tuhan dari orang-orang yang nulis ini. Yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan. Apa yang mereka dapatkan itu yang mereka tuliskan. Sehingga pengalaman mereka bersama Tuhan itu secara langsung atau tidak langsung kita bisa belajar siapa Tuhan itu. Dari teori. Makanya Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab, bagaimana Bapak Ibu bisa kenal Tuhan akhirnya? Jadi kalau kita membaca Alkitab tuh bukan dengan motivasi, aku harus 2 pasal, aku harus 5 pasal hari ini. Aku harus selesaikan kitab Matius sepanjang Desember ini. Nggak boleh begitu. Sebab kalau kau dikejar target seperti itu, maka bacaanmu tidak akan benar-benar dalam. Makanya saya selalu bilang kan, nggak penting tuh baca Alkitab berapa pasal. Bahkan 1 ayat sekalipun, tapi kalau kau benar-benar bacanya sungguh-sungguh, pengenalanmu akan Tuhan akan bertambah hari demi hari. Yang kedua saudara, mengenal Tuhan tuh selain dari teori atau Alkitab tuh apa? Kalau bagi saya dari hidup. Dari perjalanan hidup kita. Perjalanan kita bersamanya. Dan perjalanan itu mau gak mau kita harus lihat ke belakang. Kita bukan ingat-ingat yang di belakang, tapi sebagai pembelajaran dalam pengalaman, bukankah pengalaman itu sudah lewat?
Dan kalau mau jujur, yang lewat itu kan gak semuanya baik, bener gak Bu? Ada kebodohan, ketololan yang kita lakukan, ada blunder sana, blunder sini yang kita lakukan. Dan itu jangan kau tipek dalam hidupmu. Saya punya pengalaman 9 tahun dekat dengan perempuan yang tidak seiman. Saya punya pengalaman menjadi seorang Kristen yang hanya sekedar Kristen saja. Aktif di gereja, tapi nggak dekat dengan baca Alkitab. Saya punya pengalaman, dulu saya sering bohongin orang tua saya. Saya punya pengalaman, banyak melakukan hal A, B, C, D yang melukai hati Tuhan. Itu pengalaman buruk saya di masa lalu dan saya akui. Bukan saja di mimbar ini, tapi kepada Tuhan berkali-kali dulu ketika saya bertobat. Tuhan, saya tulis satu demi satu dosa saya. Sampai saya plong dan gak ada tekanan lagi. Saya sekarang nih ngomong begini nih, gak ada tekanan apa-apa. Ya karena sudah saya bereskan. Tapi berdasarkan pengalaman itu, saya sih berjaga-jaga. Saya bilang di awal pertobatan saya, uang itu saya jauhi. Kenapa? Saya dulu sering tergoda dengan uang. Bukan mencuri ya, cuma saya gak bisa pegang uang. Saya gampang mendapatkan uang, nggak tahu kenapa dari SMP, SMA, saya punya penghasilan sendiri, saudara. Tapi uang yang saya dapatkan tuh ya habis gitu aja. Saya masih ingat di zamannya SMA kelas 1, zamannya kaset, saudara. Masih top 40 di Prambors gitu ya. Saya tuh udah punya ini, ide gitu, untuk bikin kaset lagu-lagu top 40. Maka saya dengerin Prambors habis sekolah, terus saya rekam. Saya sama teman saya sampai beli beberapa alat cetak kaset. Terus saya akhirnya karena sudah punya pengalaman, saya bikin list lagu-lagu yang saya punya. Terus saya tawarkan ke teman-teman. Satu kaset kurang lebih isinya 10 sampai 15 lagu. Mereka boleh pesan lagu yang di list itu, saya rekamin satu persatu. Harga kasetnya kosong berapa, saya jualnya berapa, itu keuntungannya luar biasa, saudara. Dan akhirnya saya ketemu sama orang yang punya memang penggandaan seperti itu. Jadi saya nggak perlu kerja sendiri lagi, nggak perlu taktek. Dulu masih manual, saudara. Belum kayak sekarang, tinggal masukin flash disk aja beres, download beres. Dulu masih manual. Akhirnya sekali naik bisa 10 kaset, 20 kaset. Itu saya tenteng, saya jualin ke teman-teman lagu top 40. Untungnya banyak. Tapi uangnya gitu aja. Nah sejak saya bertobat, saya tahu kelemahan saya di uang. Saya nggak pegang uang. Sampai akhirnya saya bilang, oke Tuhan. Sekarang bahkan ada uang pun gue mikir panjang mengeluarkan apapun. Baru saat itu saya pegang uang. Sampai sekarang saya nggak takut dengan megang uang. Kenapa? Karena saya tahu saya harus bagaimana dengan uang ini. Kekasih Tuhan, pengalaman. Kalau sudah takut akan Tuhan biasanya pasti berpengetahuan. Karena kalau tahu nggak boleh sia-siakan hidup, makanya pasti hidup diisi dengan baik. Orang yang berpengetahuan kan gitu. Kalau orang berpengetahuan tuh umurnya cuma 70 tahun, benar nggak? Kalau saya ya, emang ada umur manusia 70-80 tahun, tapi 80 tahun tuh saya skip. Saya bilang 70 tahun. Bahkan kalau mau jujur, saya cuma taruh angka 60 tahun. Supaya saya merasa semakin lama, semakin cepat saya akan tinggalkan dunia ini. Supaya saya semakin efektif dalam melakukan banyak hal. Kalau nanti Tuhan izinkan bisa 61, puji Tuhan. Kalau Tuhan bisa kasih 70, alhamdulillah. Kalau Tuhan bisa kasih 80 tahun, saya gak punya anak perempuan. Tahu gak mimpi saya apa? Saya udah bilang sama Sean sama Silo kemana. Silo bahkan saya ajak ngomong sambil tidur. Yang, papa gak punya anak cewek. Mama kayaknya gak mau hamil lagi. So impossible kamu punya adik perempuan. Papa cuma pengen satu aja. Nanti kalau cari istri, konfirmasi sama papa ya. Gitu. Supaya punya istri yang bisa nganggap saya tuh bapak kandungnya dan saya nganggap dia anaknya. Jadi gak kayak menantu sama mertua gitu. Sebab saya gak punya anak perempuan, pengen tuh punya anak perempuan tuh ya kalau mertua laki-laki sama menantu perempuan kayak cium-ciuman aneh ya. Cium pipi gitu kayaknya aneh ya. Bener gak sih? Tapi gue pengen gitu loh. Bukan karena gue ganjen, karena gue gak punya anak perempuan gitu aja. Nah makanya nanti pilih istri ya bisa yang ngertiin papa nih. Ya, sebab
istriku nggak mengertikan aku. Wih, dia diem aja tuh. Dia kalau disuruh hamil lagi, lu aja yang hamil gitu. Kalau gue bisa hamil, saya hamil, saudara. Nah, kekasih Tuhan, jadi isi hati, isi waktu. Aduh, di kepala saya ini banyak nih. Ya. Ada beberapa program nanti saya bikin. Ya. Saya bahkan udah belajar ngedit sendiri. Supaya nanti di 2022 saya nggak tergantung sama Henry, nggak tergantung sama Filio. Ya. Gimana ngeditnya? Ya pokoknya sederhana, yang penting gue buat aja dulu. Meskipun nanti nggak bagus, yang penting gue mulai. Ya. Kalau sudah takut akan Tuhan, biasanya jujur. Karena tahu kalau nggak jujur juga nggak ada gunanya. Sekarang ini saya sudah sampai pada posisi, ngapain kok nggak jujur? Pertama, nggak ada gunanya. Kalaupun gue bisa kadalin istriku sendiri gitu ya, tapi berapa lama sih dia nggak peka gitu? Ya. Kalaupun gue bisa kadalin istriku sendiri, apakah saya bisa kadalin Tuhan? So, apa urgennya nggak jujur? Ya udahlah, ngomong aja apa adanya. Kalaupun nggak suka, terjadi perselisihan gara-gara kejujuran, ya sudah, terjadi saja. Tapi kita diniati dengan kejujuran. Masakan kalau kita niat jujur Tuhan nggak tolong kita? Misalnya ada suami, pakai uang simpanannya untuk beli misalnya ya, tip atau apa sound system mobil. Dia bilang sama istrinya, cuma 3 juta kok, sudah all in. Tapi ternyata 30 juta. Istrinya denger di mobilnya, wah kok suaranya enak. Terus istrinya cari-cari tahu di YouTube, nggak mungkin nih, dilihat mereknya. Lihat hari-hari gini kan kalau istri masih dibegonya, istrinya bodoh saudara. Tinggal lihat aja kan di apa Tokopedia, sound system ini, mixer ini harganya berapa, tipenya apa, ketahuan semua harganya. Kok dia bilang 3 juta? Akhirnya ketahuan juga. Mendingan jujur aja. Mah, aku mau bikin mobil ya, sound system mobil ya. Ya kira-kira budgetnya 3 juta lah. Ngomongnya awalnya 3 juta. Pas sampai ke sana, total 30 juta. Ya udahlah. Mah, sorry ya mah, tapi sini. Makanya pakai hikmat dulu. Dudukin dulu di mobil. Dengerin lagu-lagu yang dia suka. Kalau dia nggak suka lagu rock, jangan didengerin lagu rock. Meskipun kalau lagu rock itu semuanya jadi kelihatan gitu. Kalau dia suka lagu-lagu yang lagu-lagu Jawa gitu. Ya, dengerin aja lagu dangdut dulu yang dia suka. Iya enak Pak. Ih, kayak denger konser di mobil ini ya. Iya mah. Berapa semuanya Pak? Sampai 3 juta. 30 juta. Oh, paling cuma 5 menit. Kalaupun ribut kita jujur. Kalau istri marah, tidur di luar. 30 juta, aku beli dasar bolong aja mikir panjang loh Pak. Papa beli 30 juta, tidur di luar dulu. Ya udah tidur di luar aja. Sambil nangis sama Tuhan, gue jujur loh. Ya gue kilaf. Gue pikir 3 juta, ternyata 30 juta. Kan gue jujur Tuhan. Nanti Tuhan akan jamah istrinya. Yakin deh saya. Malam-malam didatengin nanti. Laki lo kilaf, maafin kek. Besok-besok, pagi-pagi, pasti tidur di luar kedinginan. Bangun-bangun ada kopi, Indomie. Disuruh masuk, enggak, tidur di luar lagi. Tapi mulailah dengan kejujuran. Saya bingung sama orang, maafan saya nggak tahu di sini. Masih ada nggak yang nggak jujur gitu? Ngapain sih nggak jujur gitu? Dulu saya emang nggak pernah jujur sama ibuku kalau nonton ini dia tahu banget deh. Kok duitnya ibu di dompet ini 5.000-nya hilang 2 lembar ya? Nggak tahu bu, jatuh kali. Gue yang ngambil, gue nggak jujur. Tapi sejak saya bertobat, saya berusaha jujur untuk hal kecil. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kata Maleaki, lakukan ini aja. Belajarlah mulai kenal Tuhan. Untuk kenal Tuhan itu harus dimulai dari takut akan Tuhan dulu. Utamanya tuh bibir, mulut. Jaga kesaksian hidup. Kalau sudah dilakukan, maka tadi umur panjang, damai sejahtera, berkat, itu udah jadi milik kita.
Khotbah saya nyambung sepanjang bulan Desember ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dan ini bukan buat saya sebagai pendeta. Imam itu semua, saudara. Ajar anak-anakmu kau imam. Belajar jujur. Dan sebagai orang tua, kalau anak saya bohong, saya marah loh Bapak. Saya paling gak suka dibohongin. Ya. Ini Shilo hari ini gak ke gereja. Karena tadi pagi dia batuk-batuk. Saya bilang sama dia, Papa izinin kamu gak ke gereja karena kamu kurang tidur. Tapi tidak boleh main game sebelum ibadah ini selesai. Papa pergi ke gereja, kamu mandi, makan, sarapan. Nanti jam 9.15 dengerin Bible Talk. Jam 11 dengerin ibadah. Habis itu baru Shilo. Ya. Kalau sampai kamu bohongin Papa, wah, saya habis kayak kalau marah-marah Pak. Apalagi dibohongin sama anak saya. Bapak ibu saya dulu terlalu baik sama saya. Saya bohong, dianggapnya bohong anak-anak. Enggak. Kalau saya orang tua, anak saya bohong, saya akan labrak habis. Kenapa? Saya mau dia jadi imam. Kalau dia sejak kecil sudah jadi imam, maka yang tadi damai sejahtera, berkat, enggak akan dari saya saja. Tuhan bisa berkati dia dengan yang lainnya, dari tempat lainnya. Di penghujung 2021 ini. Yang paling tahu kondisimu adalah dirimu semuanya. Percuma nanti ditutup tahun, Tuhan ampuni salah dosaku ya. Di awal tahun baru, Tuhan berkati aku. Percuma lakuin itu semuanya. Kalau gak dimulai dari sekarang. Coba posisikan diri jadi imam. Hari ini. Kau adalah imam Tuhan semesta alam. Jujur, bibir lidahmu ini, mulut lidahmu ini. Lakukan aja itu dengan takut akan Tuhan. Untuk bisa semakin kenal Tuhan, maka ada effort khusus. Teorinya Alkitab, terus pengalaman. Lihat masa lalumu. Keterpurukanmu di mana. Belajar dari itu supaya gak terpuruk lagi di depan. Kesalahanmu di mana, blundermu di mana, supaya gak ngulangi lagi. Kenapa? Hidup tuh berulang Pak, berulang. Kalau kelemahanmu di masa lalu tuh perempuan, ke depan tuh godanya perempuan juga. Dengerin saya, orang yang umurnya 50 tahun, terus akhirnya ke gap sama istrinya selingkuh. Itu saya berani jamin, hakul yakin, masa mudanya begitu. Orang yang umur 60 tahun, 50 tahun jadi pejabat, terus tertangkap korupsi. Saya hakul yakin Pak, memang sejak awalnya dia sering curi. Itu dimulai, dipupuk sejak masa lalu. Maka di penghujung 2021 ini, posisikan dirimu jadi imam. Kalau kau jadi imam, dengarkan saya. Berkat itu gak diminta, gak usah diminta. Ngalir gitu aja dari Tuhan. Dan kalau kau diberkati Tuhan, ingat, berkatmu itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk dibagi kepada orang di sekitarmu. Ya? Jadi berkat buat keluargamu, jadi berkat buat sekitarmu. Saya doa berharap sungguh semua kita diberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.